Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia yang normal, teman-teman pasti pernah ngerasain kangen banget sama seseorang kan? Yang rasanya pengen cepet-cepet ketemu dan rasanya bahagia banget pas udah ketemu. Dan tentunya bagi orang yang dikangenin juga pasti seneng banget kan kalau orang yang kita sayang itu bilang kangen ke kita dan ingin ketemu sama kita. Bahkan seringkali kita prepare untuk menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik buat ketemu sama orang yang kita sayang. Nah, ini semua berkaitan dengan kita sesama manusia. Bagaimana jadinya kalau yang kangen itu Sang Pencipta? Iya, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana jadinya ya kalau Allah tuh kangen banget sama kita? Terus tanda-tandanya kalau Allah lagi kangen sama kita itu gimana? Oke. Di sini aku akan bahas ada beberapa tanda kalau Allah lagi kangen banget sama kita. Yang pertama, kita tuh sering overthinking urusan akhirat. Jadi pas kita duduk, diam, tiba-tiba kepikiran tentang akhirat. Amalku selama ini gimana ya? Apakah cukup untuk nanti bekal di akhirat kelak? Ibadahku gimana ya? Apakah diterima? Itu semua adalah ciri-ciri atau tanda-tanda kamu sedang dikangenin sama Allah. Untuk tanda yang kedua, pertemanan kamu akan semakin terbatas. Walaupun kamu gak merasakan hal itu, tapi ini adalah salah satu jalan bahwa Allah ingin kamu dekat sama Allah, berhenti bermain untuk urusan dunia, bertemu dengan orang-orang yang solih dan solihah untuk terus mengembangkan diri, mencari ilmu untuk kebutuhan di akhirat kelak. Memang secara tidak langsung kamu akan dipisahkan dengan orang-orang yang mungkin toksik dari kehidupan kamu, walaupun kamu gak ngerasa dia toksik atau dia berbuat jahat atau berbuat buruk kepada kamu. Tapi ingat, Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dalam hal ini, terus berprasangka baiklah kepada Allah ya. Tanda yang ketiga adalah kamu diberi masalah dan kesulitan serta kesedihan. Katanya Allah kangen, bukannya kalau kangen itu tandanya Allah cinta sama kita. Tapi kenapa diberi masalah dan kesulitan, apalagi kesedihan? Bukankah itu sesuatu hal yang buruk? Tunggu. Memang kadang seringkali dengan kesedihan, kesulitan, dan masalah yang ada di hidup kita menjadikan kita sedih, menjadikan kita terpuruk. Mungkin untuk sebagian orang malah akan menyalahkan Allah. Kenapa Allah setega itu sama aku? Baiklah, mungkin manusiawi kalau kamu berpikir seperti itu. Tapi jangan berlanjut ya. Kamu tetap harus berpikir positif di balik segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kamu. Bisa jadi Allah saat ini sedang menyelamatkan kamu. Allah rindu dengan tangisanmu saat sujud. Allah rindu dengan keluhan kamu. Allah rindu dengan doa-doa dan harapan kamu. Karena melalui kehilangan yang kamu rasakan, melalui duka, melalui kesedihan yang kamu rasakan, Allah ingin memberikan sesuatu hal yang luar biasa untuk hidup kamu tanpa sepengetahuanmu. Jadi tetaplah berpositif thinking kepada Allah ya, karena sungguh kita tidak tahu apa yang Allah ketahui, sungguh kita nggak tahu masa depan apa yang Allah siapkan untuk hidup kita. Yang keempat, sering menemui kegagalan. Sama halnya dengan pembahasan yang sebelumnya, kita hanya mengetahui bahwa apa yang ada di depan kita, yang akan kita capai, itu adalah yang terbaik untuk hidup kita. Padahal Allah lebih tahu apakah hal itu terbaik untuk kita atau hal itu justru akan menjerumuskan kita ke dalam hal yang tidak Allah ridhoi atau bahkan dapat mencelakakan kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Pada nggak ada yang mau kan kalau di akhirat kelak kita tersiksa. Jadi mari lebih bijak untuk menanggapi apapun kegagalan yang ada dalam hidup kita. Allah pasti akan menolong karena Allah Maha Adil. Kita tahu itu kan? Kita tahu bahwa apapun yang telah Allah ambil, itu pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih dan jauh lebih baik lagi. Jadi,
tetap semangat ya. Tanda yang kelima ini mungkin umum banget ya untuk kamu, yaitu sering muncul postingan agama di sosial media. Pernah nggak sih secara kebetulan waktu kamu buka sosmed yang muncul adalah tentang agama, tentang perintah, tentang larangan, tentang siksa, ataupun tentang motivasi yang nggak jarang mengetuk hati kamu. Bahkan sebelumnya kamu pernah berpikir atau ada pertanyaan di kepala kamu dan terjawab saat kamu scroll sosmed, pernah nggak kayak gitu? Nah, itu adalah cara Allah untuk memberikanmu petunjuk. Cara Allah untuk memberikan ilmu atau memberikan pengetahuan baru bagimu lewat sosmed. Ternyata Allah sebaik itu dan seromantis itu ya. Cuma kita aja yang gak peka, iya kan? Oke, untuk tanda yang terakhir yang akan kamu rasakan ketika Allah rindu dengan hambanya adalah kamu sering sekali terbangun tengah malam. Untuk kali ini jadilah peka, karena ini adalah kode dari Allah. Kalau Allah ingin banget ketemu sama kamu, kalau Allah ingin banget mendengar cerita-ceritamu, keluhanmu, dan bagaimana harimu, Allah ingin sekali mendengar aduanmu. Buat kamu sendiri, kamu tipe yang kebangun, cuman bangun pipis, atau ngambil air wudhu nih. Buat yang masih belum bisa, ayo kita pasti bisa. Ayo kita sama-sama perbaiki diri. Ayo kita temui Allah yang sedang rindu dengan kita. Aku berharap semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk aku sendiri, kamu, dan kita semua. Makasih sudah mendengarkan sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.